Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatan beliau. Seluruh para asatid, guru-guru kita yang terhormat, guru kita Bapak Ustadz Burhan, Bapak Ustadz Haji Rosim, orang tua kita Bapak Bapak Suyuti, dan seluruh Bapak Haji, Bu Hajah lainnya, penggiat majelis ilmu, Om Rio dan teman-teman, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Semoga seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan Allah takdirkan kita kelak mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya merasa bergembira sekali Bapak Ibu. Setelah penantian sekian tahun lamanya, akhirnya saya dapat kursi juga, Bu. Ini cash apa kredit nih? Cash apa kredit ini? Boleh dibagi. Masya Allah, 3 tahun lebih saya nungguin kursi ini, Pak. Baru muncul. Mejanya yang belum, Bu. Udah jadi, tadi belum dibawa. Kalau mejanya rada panjangan, kaki saya bisa masuk, Pak, nggak mentok. Terima kasih. Semoga yang infak kursi ini selalu mendapatkan pahalanya, dan kursi ini akan menjadi saksi besok di persidangan akhirat yang akan membela orang yang sedekah kursi. Nah, makanya harusnya berlomba-lomba gitu. Dan kursi ini tidak hanya untuk saya. Siapapun yang ngasih materi, guru-guru siapapun, kasih kursi ini. Jangan sampai muncul bahasa itu khusus kursi, kan? Enggak, ini khusus siapa saja. Gitu. Malah kalau perlu tambah lagi, siapa yang mau infak kursi boleh. Jadi ya nanti Ustadz Burhan, guru-guru yang lain punya kursi yang sama. Begitu. Ya Ustadz ya. Ustadz, biar bisa nyender gitu, Pak. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kajian Nashihul Ibad, masih pada babul khumasi. Sekarang masuk pada maqalah yang ketiga, halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu, maqalah ucapan nasihat yang ketiga. Qala Nabiyyu, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, la yu'tillahu li ahadin khomsan, la yu'tillah, Allah tidak akan memberikan
li ahadin kepada seseorang khomsan 5 perkara. Allah tidak akan memberikan 5 perkara kepada seseorang illa wa qad a'adda lahu khomsan ukhra, kecuali Allah pasti sudah menyiapkan lahu kepada orang tersebut khomsan ukhra, 5 perkara yang lainnya. Jadi ketika Bapak Ibu diberikan Allah 5 perkara ini nanti, pasti Allah sudah menyiapkan 5 perkara yang lain, yang mana 5 perkara ini sebagai balasan atas 5 perkara yang nanti kita lakukan. Enggak pakai insya Allah, enggak. Ini sesuatu yang pasti, karena Allah yang sudah menjelaskan, Rasulullah yang sudah menjelaskan. Jadi kalau keterangan itu datangnya dari Allah, dari Rasulullah, jangan menggunakan bahasa insya Allah, nanti kesannya meragukan. Kalau insya Allah kan biasanya digunakan untuk sesuatu yang mungkin iya, mungkin tidak. Nah, ini pasti. Apa 5 perkara itu? Nanti kita raba diri kita. Kita termasuk yang dibagi 5 perkara ini apa tidak? Yang pertama adalah la yu'tihi syukra. Allah tidak akan memberi sesuatu, Allah tidak akan memberi kepada seseorang asyukra, rasa syukur atas nikmat, illa wa qad a'adda lahu az-ziyadah, kecuali Allah pasti akan memberikan kepada orang tersebut az-ziyadah, tambahan harta, tambahan nikmat yang telah disyukuri tadi. Jadi ketika Allah menakdirkan si A bisa bersyukur atas nikmat, Allah sudah menyiapkan tambahan dari harta yang disyukuri tadi. Pasti apa insya Allah? Pasti Pak. Jadi konsepnya barang siapa yang bersyukur pasti akan ditambah oleh Allah. Di dalam Al-Quran tegas sekali, la in syakartum la azidannakum. Ini sering dibaca di mana-mana ini. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan benar-benar menambah untuk kalian. Ini kalau dilihat dari grammar tata bahasa ilmu nahwu, ini kalimat kuat sekali Bapak Ibu. Pertama ada lam ibtida, la azida. Yang kedua ada non taukid, niscaya aku akan benar-benar menambah kepada kalian. Ini kalimat yang sangat kuat, kalimat pasti akan Allah berikan tambahan bagi setiap hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Pertanyaannya, kita sudah bersyukur apa belum? Jangan, syukur kita sudah benar apa belum? Itu yang harus direnungkan. Banyak sekali orang berkata, Ustadz saya sudah bersyukur, tapi kok gak nambah-nambah. Makanya dikoreksi lagi, jangan-jangan syukurnya yang belum sempurna. Di dalam kajian Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali dijelaskan bahwa rukun syukur itu ada 3. Jadi syukur itu ada rukun-rukunnya Bapak Ibu. Dan rukunnya itu ada 3, dan 3-tiganya enggak boleh hilang. Kalau salah satu 3 rukun hilang, maka syukur kita dianggap cacat. Kalau syukur kita cacat, Allah juga tidak akan memberikan tambahan dari nikmat itu. Maka kadang-kadang merasa sudah bersyukur, tapi kok nggak ditambah-tambah oleh Allah. Jangan-jangan syukurnya yang bermasalah. Apa rukun syukur itu? Yang pertama, rukun syukur itu adalah bil lisan. Bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Kalau memang kita punya lisan, bisa ngomong, ucapkan.
dengan kalimat syukur. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu. Jangan pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mencerminkan rasa syukur. Terserah Bapak kalimat syukur itu apa? Alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Silahkan. Mau pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda juga boleh. Yang penting itu kalimat syukur. Jangan kayak orang sono, yes. Nah, itu jangan. Ya. Kalau Bapak kalimatnya kalimat bukan syukur, ya pasti Allah tidak akan memberikan tambahan. Seringkali orang itu mengekspresikan kegembiraan itu tidak dengan kalimat syukur, Pak. Maka kadang-kadang kalimat-kalimat yang aneh padahal nggak ada artinya kadang-kadang itu. Lagi makan enak banget, cocok banget di lidah. Yang diucapkan bukannya alhamdulillah. Gila ini makanan. Mantap. Malah gila katanya itu. Ini kan aneh gitu loh, Pak. Ya pakai itu syukur, bukan, itu bukan syukur. Bukan. Makanya kemarin saya dapat pertanyaan itu begini. Pertanyaannya, Ustadz, kalau ada orang dapat nikmat terus tahu-tahu sujud, apakah itu termasuk sujud syukur gitu? Contohnya apa Pak, saya tanya. Contohnya pemain bola, begitu dia masukin gol dia langsung sujud. Saya bilang itu bukan sujud syukur, itu namanya sujud selebrasi namanya. Sujud apa Pak? Selebrasi gitu. Sujud syukur itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Paling enggak menutup aurat. Lah orang main bola ketutup enggak auratnya Pak? Kebuka. Tapi dia sujud. Ya itu namanya sujud selebrasi Pak. Bagus enggak? Ya tetap bagus. Daripada loncat-loncat enggak jelas gitu kan. Masih ada bagusnya gitu. Main badminton, menang ya. Sujud itu bukan sujud syukur tapi sujud selebrasi, karena tidak terpenuhi syarat sujud syukurnya, nggak terpenuhi tapi masih bagus. Nah sama ketika orang itu mengekspresikan kesenangannya dengan kalimat-kalimat yang tidak mencerminkan syukur, itu ya tetap bukan syukur. Makanya lesan ini harus dilatih. Yang dilihat Allah itu reaksi pertama Bapak, reaksi pertama kita. Begitu yang keluar itu langsung kalimat alhamdulillah, itulah yang dilihat Allah bahwa kita memang sudah syukur. Tapi kalau reaksi pertama bukan alhamdulillah, buset deh ini makanan enak banget, alhamdulillah. Belakangan alhamdulillahnya Pak, itu belum dihitung syukur, belum. Betul Pak. Jadi yang dilihat Allah tuh indas sadmatil ula. Yang dilihat Allah itu adalah reaksi pertama, baik ketika mendapatkan nikmat ataupun mendapatkan musibah. Sama Pak, orang ini dihitung sabar apa tidak, lihat reaksi pertama saat dia menerima musibah itu. Kalau reaksi pertama ketika mendapatkan musibah kok yang keluar kalimat innalillahi, baru orang itu dianggap sabar oleh Allah. Tapi reaksi pertamanya kok bukan itu, ngomel gak karu-karuan, baru yang ketiga, yang keempat innalillahi. Nah, itu belum dihitung tuh Pak, gak dihitung sabar, itu terlambat sudah. Nah syukur juga sama, indas sadmatil ula, reaksi pertama itulah yang akan dinilai oleh Allah. Maka dibiasakan syukur dengan lisan. Gampang apa susah ngucapin alhamdulillah? Ada gak orang gengsi ngomong alhamdulillah? Ada Pak. Dapat rezeki cuman mesam-mesem doang, mesam-mesem. Lo ngomong alhamdulillah itu malu, kayak masih malu, masih gengsi gitu loh. Nah malu dilihatin orang, kan aneh gitu loh Pak. Orang muslim ngucapin alhamdulillah tapi merasa malu gitu loh. Satu itu rukun Pak. Yang kedua bil jinan. Kalau tadi lisan, sekarang jinan. Apa itu jinan? Yaitu hati Pak.
Ketika ucapan kita, lisan kita mengucapin alhamdulillah, maka hati harus ditanamkan keyakinan, betul-betul yakin bahwa ini memang pemberian Allah. Itu rukun kedua. Kalau seandainya lisan mengucapin alhamdulillah, tapi hati ada kesombongan, cuman gua yang bisa begini. Nah, hatinya ngomong, Pak. Lisannya mah alhamdulillah, tapi hatinya ada kesombongan. Gagal syukurnya, Pak. Gagal. Gak dihitung oleh Allah. Maka ini disebut rukun, kata Imam Ghazali. Harus ketika lisan ngucapin alhamdulillah, hati berbarengan yakin ini benar-benar pemberian anugerah Allah. Bukan kok dinisbatkan pada dirinya, ini hasil jerih payah saya, ini hasil kerja keras saya. Nggak meyakini bahwa ini pemberian Allah. Gagal syukur model begitu, Pak. Nggak dianggap oleh Allah. Nah kalau gagal, ya Allah nggak bakal ngasih tambahannya. Yang ada malah habis itu duit, habis itu warisan, nggak jadi apa-apa. Ada nggak Pak orang dapat warisan, 10 pintu, ratusan juta, habis nggak tersisa? Ada? Ada. Malah akhirnya dia ngontrak, Pak, nggak dapat apa-apa. Habis. Makanya hati harus begitu, Pak. Yang susah itu kan menata hati. Kalau alhamdulillah masih bisa lah dipaksa-paksa, tapi hati ini itu benar-benar harus bersih. Kalau nggak bersih, yang ada itu yang munculnya kesombongan gitu. Apalagi kalau kalimat syukurnya itu nggak totalitas. Begitu dapat rezeki, ya sudahlah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya tuh nggak totalitas. Ada kalimat, ya sudahlah, alhamdulillah. Kayaknya alhamdulillahnya itu terpaksa gitu. Alhamdulillah daripada nggak dapat. Itu kan kesan seperti itu namanya, nggak totalitas syukurnya. Ada nggak orang syukur seperti itu, Pak? Banyak. Ya udahlah, alhamdulillah itu. Ada alhamdulillah daripada kagak baik dapat. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di masyarakat, Pak. Kalau sudah alhamdulillah, udah titik, alhamdulillah, sepenuh hati, alhamdulillah. Hatinya juga diajak syukur. Ini pemberian Allah. Jangan kayak orang Solo, itu kan yang belum ngaji. Udah ngaji, jangan begitu kalimat syukurnya. Alhamdulillah daripada kagak. Terhadap aja. Loh, kira-kira Allah dengar begitu seneng apa kesel? Kesel, bocah gitu, nggak tahu terima kasih. Kalau orang tua kan begitu. Itu makanya kalimat syukur kita sering salah, Bapak Ibu. Maka dilatih sekarang. Rukun yang ketiga bil arkan, yaitu dalam bentuk perilaku, dalam bentuk tindakan. Yang Bapak syukuri apa? Kesehatan umpamanya. Ya sudah, buktikan. Saya benar-benar syukur atas kesehatan yang Allah berikan. Buktikan. Dengan cara apa? Yaitu beribadah kepada Allah. Waktunya sholat, datanglah ke masjid. Kan bersyukur, alhamdulillah badan sehat, kaki kuat. Ya udah buktiin, buat jalan ke masjid, buat jalan ke majelis ilmu, begitu, Pak. Jangan kayak orang sono. Alhamdulillah badan sehat. Apa buktinya? Jogging 5 kilo saya kuat. Kalau cuma jogging 5 kilo, enteng, Pak. Karena perjalanan terjauh terberat adalah ke masjid. Betul, Pak? Perjalanan terjauh terberat itu ke masjid, Pak. Bukan jogging, bukan ke laut. Laut mah enteng bener, Pak. Ini dibilangin besok berangkat ya ke pantai Anyer, subuh udah rapi, Pak. Betul, Om. Orang sini betul. Bahkan belum subuh tuh udah rapi.
segala macam makanan, cemilan, waduh. Ada orang begitu? Malam ini datang semua. Allahu Akbar. Masya Allah. Ke Pantai Anyer yang katanya jauh, deket Pak. Yang jauh tuh ke masjid. Ke masjid. Depan mata loh masjidnya. Suaranya juga sampai ke kupingnya, kan deket banget. Tapi faktanya enggak. Perjalanan yang terjauh, terberat adalah ke masjid. Maka saya sering bilang, ke masjidlah. Jangan sampai nunggu ke masjid diantar tetangga. Lagi gimana, suruh jalan sendiri gak mau kan diantar. Masya Allah. Janganlah. Begitu caranya. Bapak bersyukur dapat rezeki, wah dapat warisan sekian M, umpamanya begitu ya. Buktikan dengan bentuk tindakan. Apa tindakannya? Bagilah masjid. Masjid dibagi, teman-teman yang biasa ngopi bareng traktir lah. Itu bentuk-bentuk perilaku. Jangan ngomong ke sana kemari, alhamdulillah saya dapat warisan 1 M, alhamdulillah, tapi nggak ada yang keluar sepeser pun. Gitu. Omong doang tapi nggak. Kira-kira teman yang diceritain seneng apa kesel? Allah lebih kesel, Pak. Allah lebih kesel. Omong doang. Makanya gagal itu nanti syukurnya. 3 hal ini harus ada. Ini disebut rukun di dalam syukur. Kalau 3 hal ini nggak ada, 1 aja hilang, syukur kita dianggap cacat. Kalau syukur kita cacat, Allah tidak akan menambah apa yang dijanjikan tadi. Nah, makanya kita latihan syukur yang bagus, syukur yang bagus. Dikasih rezeki, dikasih nafkah suaminya, syukur. Gak usah pakai manyun. Alhamdulillah tapi manyun gitu kan. Ada kan istri model begitu? Ada? Gak ada ya? Tinggal alhamdulillah kok manyun. Alhamdulillah itu harusnya ekspresinya itu bergembira, sukacita begitu Pak. Allah senang itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makanya sebelum saya lanjut, kemarin dulu udah pernah saya singgung. Ulama tasawuf, ulama fikih perbedaannya, kalau dalam fikih kita dianjurkan doa yang banyak. Kalau dalam tasawuf itu disuruh syukurnya yang banyak. Makanya orang itu kalau sudah masuk pada level tasawuf, itu biasanya doanya sedikit Pak. Yang ada syukurnya. Bahkan pada level tertentu dia malu untuk minta lagi sama Allah. Kenapa? Yang ada aja belum disyukuri, kok minta lagi. Tapi cerdasnya orang tasawuf, walaupun dia nggak minta, asal syukur aja pasti ditambahin. Kan begitu ya? Jadi seandainya Bapak nggak minta, asal pandai bersyukur aja pasti ditambahin. Itu hebatnya kalimat syukur. Maka dulu sudah pernah saya sampaikan, kalimat tertinggi setelah syahadat adalah kalimat syukur. Saya ulang Pak biar gak lupa nih. Kalimat tertinggi setelah syahadat adalah kalimat syukur. Itu kalimat tertinggi Pak. Kita sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat itu setelahnya syukur. Itu kalimat tertinggi Pak. Dibanding kalimat innalillah, ya syukur lebih tinggi. Dan kalimat dibanding zikir-zikir yang lain, kalimat syukur lebih tinggi. Dengan kenapa kok dianggap lebih tinggi? Itu kalimat yang paling dicintai Allah. Ketika ada seorang hamba melafadzkan kalimat syukur, satu itu. Yang kedua, kalimat syukur menjadi kalimat tertinggi karena dengan begitu seorang hamba benar-benar mengakui pertolongan Allah, dan dengan kalimat syukur itu seorang hamba terhindar dari penyakit sombong.
Itu hebatnya kalimat syukur. Alhamdulillah. Yang serius Bu, jangan manyun alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, syukur atas nikmat itu harus diekspresikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau Bapak merasa mendapatkan nikmat, merasa syukur dengan nikmat Allah, fahaddis. Fahaddis itu ucapkan. Tapi dalam tafsir itu kalau dimaknai yang lebih ekspresikan. Kalau bahasa sekarang, tunjukkan bahwa kamu memang bersyukur dari cara berbicara, bahasa tubuh, wajah, benar-benar menunjukkan orang yang bersyukur. Ada loh Pak, tipe orang itu mungkin karena super pendiam kali ya, dapat musibah ya wajahnya begitu, dapat nikmat ya tetap begitu gitu loh. Ada kan Pak? Jadi nggak kelihatan ini orang lagi sedih apa lagi senang tuh nggak kelihatan. Padahal Pak, Allah lebih senang melihat hambanya yang wajahnya bergembira. Bergembira. Maka Bapak bergembiralah. Tunjukkan ekspresi wajah sedang bergembira. Jangan tunjukkan wajah sedih. Apalagi benar-benar dapat nikmat tapi nggak mau nunjukin, disembunyiin. Maka ada sebuah keterangan Pak, la sakhawata liman, tidak ada kedermaan liman la haya alahu. Tidak ada kedermawanan dalam diri seseorang ketika orang itu satu, dia nggak punya malu, dia menyembunyikan nikmatnya. Maksudnya gimana? Gini loh Pak, orang itu kalau benar-benar syukur, maka dia akan menunjukkan nikmat Allah. Kalau ada orang waktu sedihnya cerita kemana-mana, pakai pasang status segala kok Pak. Begitu dapat nikmat diemnya luar biasa. Ada orang begitu Pak. Orang begitu tuh, itu dibenci Allah gitu. Kenapa? Menyembunyikan nikmat. Waktu kemarin nggak punya duit, celamitan. Apa celamitan Om? Bagi dong rokoknya. Kopi enak tuh. Giliran dapat duit nggak kelihatan. Takut dimintain rokoknya. Ada orang begitu. Orang begitu tuh dibenci Allah. Tunjukin kalau dapat nikmat, tunjukin gitu. Alhamdulillah. Ini tadi saya pakai jas, kata istri saya, bundanya, ayah itu jas sudah lama gak dipakai. Terus pakailah, ya sudah pakai. Tapi ini nggak ada acara khusus, ya udah nggak apa-apa, pakai aja. Nyenengin istri, alhamdulillah pakai. Kan biasanya kalau pakai jas acara khusus gitu kan, maulid gitu kan. Ya udah suruh pakai jas, ikutin. Alhamdulillah dapat kursi ternyata. Alhamdulillah. Kebangetan, sekian tahun baru datang gitu. Tapi syukur alhamdulillah. Nah, yang kedua, mana tadi yang kedua? Wala yu'tihid du'a. Allah tidak memberikan kepada seseorang ad-du'a, yaitu sebuah doa, illa waqad ta'addallahul istijabah, kecuali Allah pasti sudah menyiapkan untuk orang tersebut al istijabah, yaitu dikabulkannya doa. Jadi kalau Bapak doa yang mantap, yakin bahwa Allah pasti mengijabah. Jangan ada keraguan Pak. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, siapa yang berdoa pasti diijabah. Cuman permasalahannya Pak, adab-adab doa jangan ditinggal. Kalau Bapak dalam doa nggak sesuai adab-adabnya, ya jangan salahkan kalau Allah nggak mengijabah doa kita. Makanya kita harus tahu ilmunya adab doa itu bagaimana. Satu,
Ini adab doa, Pak. Yang pertama, satu adab doa, yaitu awali dengan istighfar. Awali dengan istighfar, memohon doa. Maka kita habis sholat, nggak langsung doa, kita istighfar dulu kan. Astaghfirullahaladzim. Terserah redaksinya bagaimana ya. Nggak langsung doa Allahumma, nggak gitu. Kita istighfar dulu. Terus di dalam doa awali dengan sholawat. Kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Terus di dalam doa berikan pujian-pujian yang banyak, yang bagus kepada Allah. Alhamdulillah, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi, dan seterusnya. Puji-puji dulu, Pak. Habis itu apa? Iktiraf, pengakuan, Pak, pengakuan atas kesalahan, atas lemahnya diri kita. Pengakuan dulu. Seperti contoh, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu pengakuan namanya, iktiraf. Ya Allah, kami telah berbuat dolim kepada diri sendiri. Jika Engkau tidak memberikan ampun, kami akan termasuk orang-orang yang rugi dan celaka. Itu pengakuan, Pak. Setelah itu semua dilakukan, baru silahkan Bapak minta. Baru silahkan Bapak minta. Kalau pengen cepat doa kita, pertama, mintalah sesuatu untuk orang tua kita dulu. Untuk orang tua kita dulu. Jangan untuk diri sendiri, Pak. Nanti aja orang tua dulu. Kalau pengen cepat doanya. Terus yang kedua, mintalah kebaikan untuk guru-guru kita. Karena yang membimbing kita menjadi tahu ilmu, tahu ibadah itu adalah para guru, Pak. Doakan guru. Kalau sini sudah, ini yang ketiga. Seandainya tiga enggak, tetap Bapak cepat diijabah. Tapi kalau tiga Bapak Ibu bisa, ini ibaratnya kalbarkil khotif. Cepatnya itu seperti kilat yang menyambar, wes, langsung dijabah. Tapi saya yakin yang ketiga Bapak Ibu gak bakal sanggup. Gak bakal. Apa yang ketiga? Mintakan kebaikan untuk orang yang pernah menzalimi Bapak Ibu. Sanggup gak? Tuh kan gak ada yang jawab. Sanggup gak, Pak? Wih, memintakan kebaikan untuk orang yang menzalimi, sanggup apa tidak? Tuh kan gak ada yang jawab ini. Kalau Bapak Ibu bisa, ini ibarat doa luar biasa dahsyat, Pak. Dahsyat luar biasa. Dan jangan pernah khawatir Bapak Ibu, ketika kita mendoakan orang lain, justru kita dapat duluan. Dapat duluan, bukan kok dapat belakangan, bukan. Orang lain dahulukan. Justru kita dapat duluan, akan diberikan oleh Allah lebih dulu sebelum orang yang kita doakan mendapatkan nikmat itu. Kita dapat lebih dulu. Jadi jangan pernah pelit, jangan pernah pelit mendoakan orang lain. Justru akan cepat diijabah. Itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini etika doa dalam doa, jangan rakus di dalam doa. Jangan rakus, mentang-mentang silahkan doa yang banyak mas silahkan, rakus jangan gitu loh. Minta banyak silahkan, tapi rakus jangan. Contohnya apa? Ya itu tadi, ya Allah saya minta rezeki yang banyak, silahkan. Tapi begitu Bapak, ya Allah saya minta rezeki yang banyak dan jadikan saya orang paling kaya di Ratu Jaya. Nah, itu namanya rakus. Jelas Bapak Ibu? Minta banyak boleh, rakus jangan. Iri juga jangan. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah kepada saudaraku, tetanggaku Seratu Jaya, kecuali satu itu orang jangan ya Allah. Doa kok hasut begitu, gak boleh.
malah nggak dijabah oleh Allah. Nah itu adab-adab dalam berdoa biar ijabah yang Allah janjikan itu mustajab. Yang berikutnya, kapan Allah mengijabah doa kita? Ada 3, Pak. Ada yang diijabah Allah kontan, ada. Kontan, spontan, ada. Ada yang ditunda Allah. Ditunda Allah besok di akhirat. Diberikannya nanti di akhirat. Ada juga doa ini justru diberikan bukan kepada dirinya, tapi kepada anak keturunannya. Jadi cara mengijabah Allah itu bukan menurut kita, menurut Allah biasanya ada 3 cara. Ada yang diberikan kontan di dunia ini, ada yang diberikan nanti di akhirat, ada yang justru diberikan kepada anak keturunan kita. Kalau saat ini Bapak merasa sukses di dalam usahanya, apakah yakin itu hasil usaha Bapak, ataukah itu jawaban doa dari orang tua kita dulu? Kira-kira itu gimana? Bisa jadi kesuksesan yang kita rasakan saat ini adalah jawaban doa dari orang tua kita dulu yang puluhan tahun sudah dipanjatkan. Betul? Jangan merasa kepedean. Enggak, orang tua saya nggak pernah doain. Ada nggak orang tua nggak doain anak? Nggak ada. Orang tua pasti doain anak, Pak. Oh, ini kehebatan saya. Nggak mungkin. Ini jawaban doa dari doa orang tua udah puluhan tahun diucapkan. Makanya Bapak nggak usah khawatir. Kok doa saya nggak diijabah ya? Saya minta kaya tapi kok miskin terus. Nggak usah khawatir. Bisa jadi kekayaan itu akan diberikan kepada anaknya, cucunya, dan seterusnya. Amin ya Rabbal. Saya merasa betul, Pak. Saya merasa betul-betul saya menjadi jawaban doa daripada orang tua saya. Umi saya itu, abah saya bukan penghafal Quran. Umi saya juga bukan penghafal Quran. Tapi umi saya itu setiap seminggu khatam tadarusnya. Dan beliau selalu berdoa semoga diberikan keturunan yang hafal Quran. Ternyata Allah takdirkan saya senang menghafal Quran. Itu jawaban doa umi saya. Jadi kadang-kadang perjuangan orang tua, buahnya itu yang ngerasain adalah anaknya, cucunya, dan seterusnya. Jadi jangan pernah berburuk sangka, oh doa saya gak diijabah, Allah gak adil. Jangan, nggak boleh begitu. Harus berbaik sangka, harus yakin bahwa doa itu diijabah. Dan itu akan benar-benar Allah buktikan ijabah itu. Tinggal nunggu masalah waktu. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini masalah doa itu kajiannya luas. Allah memberikan sesuatu kepada kita, menjawab doa kita, itu tetap melihat kepantasan diri kita. Melihat kepantasan diri kita. Maksudnya apa? Contoh, Bapak banyak berdoa, ya Allah, saya pengen punya pesawat pribadi. Boleh nggak minta begitu? Boleh nggak? Boleh. Tapi Allah ngabulin itu kan lihat kepantasan kita. Betul. Lah wong gajinya berapa gitu kan. Gajinya berapa, rumahnya di mana, terus nanti kalau dikabulin pesawat mau ditaruh di mana, kan gitu, Pak. Jadi Allah itu ngasih sesuai kepantasan hambanya. Kadang-kadang ini mohon maaf, orang berdoa, ya Allah saya pengen punya mobil, ya Allah. Belum ada tanda-tanda diijabah doa, ini orang udah nggak sabar. Akhirnya dia besok datang ke showroom, ke dealer, ngambil cicilan mobil. Yang terjadi karena mungkin Allah melihat dia belum pantas punya mobil, yang terjadi setelah 3 bulan mobil ditarik, leasing lagi. DP hilang, cicilan hilang. Itu namanya memaksakan diri, bukan memantaskan diri.
Maka kalau orang berdoa, sabarin dulu sampai muncul tanda-tanda kayaknya doa saya akan dikabulkan deh. Nanti ada loh Pak, tanda-tanda itu akan ada. Dan Bapak nanti hati itu terasa bahwa doa kita kayaknya mau diijabah Allah. Termasuk saya punya anak yang keempat, ini laki Pak, perempuan 3, yang keempat laki. Dari mulai ada kabar tes pack ternyata memang positif hamil, saya tuh yakin laki ini. Masa saya kalau nggak percaya besok coba lagi kalau emang kalah. Saya bilang ini laki bun. Kata bundanya, masa sih kalau bunda nggak percaya dan ternyata nanti bukan laki, kita coba lagi. Saya bilang gitu. Alhamdulillah laki. Gitu. Jadi hati itu ada sebuah keyakinan dan itu nggak direkayasa Pak. Itu tanda diijabahnya sebuah doa. Bapak nyicil mobil, yakin bisa. Itu juga tanda diijabah Allah. Ya ternyata cicilannya lancar sampai selesai. Begitu kan? Tapi kalau dari awal sudah ada keraguan, jangan dipaksakan. Babak belur kita Pak. Berarti doa kita belum diijabah, sabarin dulu. Nah itu tata cara mensikapi terkabulnya doa. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu diijabah doa-doanya. Dan anak cucu kita ditakdirkan Allah menjadi solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.